Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bicara soal akomodasi waktu hujan ya. Jadi ya kalau situasi hujan kayak gini nih, habis hujan ya sorry. Jadi situasi habis hujan seperti ini bikin penulis itu jadi teringat bahwa ya pabrikan itu wes gak memikirkan baiknya gimana gitu ya. Jadi motor-motor sekarang itu bukan motor yang tepos liro ya. Bukan motor yang memperhatikan kondisi atau situasi pengendara lain. Jadi misalnya soal spakbor belakang nih ya, parpol belakang itu kan fungsinya adalah hanya untuk menguntungkan bagi pengendara motornya saja ya. Walau itu pun juga masih jadi pertanyaan besar, tapi kita bahas dulu yang efek untuk orang lain. Jadi kalau kondisi hujan seperti ini, hal yang sering bikin jengkel itu adalah ketika cipratan ban motor di depan itu mengenai kita. Dan ini terutama untuk motor ya. Untuk mobil nggak begitu. Yang sering itu motor. Jadi cipratan air dari ban itu sering sekali ya, tinggi sekali. Karena ya spakbor belakangnya itu nggak sampai bawah. Apalagi ban motor sekarang kan besar-besar toh, R14, ada yang R17, macam-macam. Nah itu cipratan air itu sepertinya sengaja dibuat sangat tinggi. Jadi kalau masih ke belakang gitu sih ya wis. Tapi ini sampai ke atas juga. Jadi kalau waktu jalan basah seperti ini, kalau nggak mau kecipratan air, kita harus jalan lambat sekali ya. Kalau di situasi penulis jalan 40 itu masih terlalu kencang. Jalan Biroy, jalan 30. Jalan 30 baru resiko kecipratan sedikit. Tapi itu tentu kalau jalannya agak lengang. Kalau rame, ada aja ya orang yang motong depan kita sehingga cipratan air itu jadi kena kita. Dan karakternya ban musim hujannya Indonesia itu entah mengapa cipratan airnya jauh lebih banyak, apalagi ban standar. Kalau mobil entah mengapa ya cipratan airnya jarang tinggi, walau ya kelihatan sendiri di situ nggak ada apa jenenge yang embel-embel belakangnya itulah, mud flapnya kan nggak ada. Entah mengapa ya. Jadi walau nggak ada mud flapnya, cipratan air dari ban mobil itu jarang-jarang tinggi. Yang sering tinggi itu motor, terutama dari kembangannya, dari diameter, dari panjang spakbornya juga yang belakang. Nah parahnya mungkin kepikiran paling enggak rider itu aman lah. Enggak juga. Jadi dari sisi ridernya, apalagi penumpang ya, wah penumpang itu merupakan yang paling sering dikorbankan ya untuk cipratan air hujan ini, terutama di motor sport ya. Motor sport itu problemnya adalah karena jarak antara roda dengan paling bawahnya jok itu tinggi sekali.
Terus bodi bawahnya motor lagi itu juga sempit, kecil. Kalau di motor bebek lebih pendek jaraknya. Di motor matic makin pendek lagi, dan biasanya motor matic itu bodi bawahnya lebar. Terutama untuk motor lagi. Motor lagi ini kalau lewat genangan air, itu airnya akan kena bagian bawahnya jok. Karena jarak yang terlalu besar, yang terjadi adalah airnya jadi tampias, jadi nyiprat kemana-mana. Karena ya jarak yang terlalu jauh, airnya sempat kencang ya, akhirnya kalau pas jalan ini bisa nyiprat kemana-mana, termasuk ke kaki, termasuk ke apa jenenge, baju belakang ya, termasuk ridernya juga. Nah kalau ada penumpang, wah ini guys, penumpangnya itu bisa basah, walau itu masih knalpot standar ya. Tentu parah ya, tentu makin parah ya kalau spakbornya belakang itu dipotong gitu ya, karena ada yang beberapa menganggap oh tanpa spakbor belakang itu keren. Nah yang jadi korban kan seringnya penumpang. Kalau pas jalan basah kayak gini, jalan lebih dari 10 km per jam, ada risiko kecipratan air penumpangnya. Kalau yang ban depan mungkin cuma yang di motor lagi ya, yang lebih kesiksa. Karena apa? Karena di motor lagi itu spakbornya bagian depan itu kependekan, baik yang depannya atau yang belakangnya, sehingga kalau jalan kencang, kita lihat bagian depannya itu arah airnya itu tidak ke depan, tapi masih mengarah ke atas. Yang terjadi kalau jalan kencang, ya air kotoran dari ban ini yang terlempar ke atas itu akan balik ke ridernya lagi. Tentu nggak semua ya, tapi beberapa penulis pernah menemui gitu, kok aneh gitu. Apalagi yang model trail yang spakbornya tinggi sekali, nah itu. Jadi mungkin pingin mengesankan, wah sporty spakbornya pendek. Padahal ya sebenarnya kalau dilihat-lihat, karena orang sudah terbiasa, ya nggak lebih sporty ya, biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya lah. Yang bagian belakang juga gitu, pendek kan. Nah kalau pas lagi lurus sih ya nggak terlalu masalah, walau misalnya ya airnya itu menyiprat-nyiprat ke mesin, nyiprat-nyiprat ke kisi-kisi radiator ya, tapi ke badan enggak. Tapi tetap ya begitu bannya belok agak banyak, nah wes itu bisa sampai ke muka ya kalau nggak salah. Penulis sudah lupa, kalau nggak salah bisa sampai ke muka kalau pakai helmnya bukan helm teropong full. Kalau nggak pakai full face bisa kena muka kalau nggak salah. Itu konyol ya, tapi itu kan terjadi. Kecuali tentu yang motor fairing. Kalau motor fairing mungkin lebih tertutup ya, jadi nggak banyak kena. Kalau motornya motor naked, telanjang, nah itu mungkin sampai merasakan masuk mulut air comberannya. Kalau di motor matic sama bebek nggak begitu, karena ada tappingnya ya, tapping kiri kanan. Di motor matic, motor bebek kayaknya nggak mungkin, karena ada tapping kiri kanan. Nah soal tapping ini di motor bebek juga ya apa ya, sempat jadi pertanyaan ya. Karena kadang ya
kita itu nerjang banjir yang ketinggian airnya itu mencapai tebeng kiri kanan, kadang air itu nyipratnya ke atas ya, kadang ke muka juga. Suka ya air itu nyemprat ke muka. Jadi wes enak-enak gitu, terus lewat daerah banjir, airnya tingginya sampai ke bagian tebengnya itu, air bisa nyiprat ke atas, cuas gitu. Wes di motor lagi malah enggak ya, tapi di motor lagi beda lagi, karena nggak ada tebengnya itu. Yang terjadi adalah jadi kotor semua kakinya, karena ya tampias dari air yang kena pelek atau kena mesin. Jadi kotor sekali ya kaki itu, jadi pasir semua biasanya ya. Untuk bebek rasanya Sonic dan Satria gitu juga kayaknya ya, penulis lupa. Yang kakinya paling bersih ya motor Matic itu. Jadi kalau naik bebek masih ada kemungkinan karena air kena apa jenenge, kena tebengnya terus nyiprat ke atas. Kalau di motor Matic nggak ada yang seperti itu. Jadi naik motor yang paling nggak kena cipratan itu ya motor Matic. Tapi selain itu ya, selain efek ke ridernya, juga ada efek ke motornya. Nah, kalau efek ke motornya ini selain merek Suzuki, mungkin juga Kawasaki, yaitu ya wis jangan bilang selain ya, tapi merek Honda dan Yamaha itu parah ya kalau soal perlindungan dari air ini. Yang pertama adalah dari keamanan mesinnya, ban belakang itu, mesin, suspensi. Nah, di motor Yamaha dan Honda itu kadang suspensi itu sampai sering kena cipratan air. Jadi beberapa orang itu ya inovasi sendiri bikin pelindung suspensi, entah Suzuki pisan apa enggak kalau yang motor lagi bola. Jadi yang belakang itu seringnya kena suspensi, kayak mesin kan rota atau kalau di motor lagi. Terus kalau di motor lagi ya yang itu tadi ya, yang cipratan air kena radiator, kena kipasnya radiator. Nah itu bodoh sekali ya. Kenapa kok bikin motor kok nggak dipikiri bahwa jalannya itu airnya bisa kotor. Dipikir kalau hujan itu airnya selalu bersih, bening gitu ya. Ya mbuh itu mungkin standar barat ya. Standar barat airnya bening, bersih, betul-betul nggak ada lumpurnya sama sekali. Tapi ya sayangnya Indonesia itu nggak kayak di barat. Jadi kalau di Indonesia lewat jalan hujan ya bisa terjadi banyak lumpurnya, banyak kotorannya. Dan ya karena desain yang bodoh dari insinyur Jepangnya, akhirnya airnya ini, kotoran-kotoran yang ada di airnya ini bersarang di radiator, bersarang di kipas radiator. Penulis pernah lihat kipas radiator amit-amit kotor ini. Nah, di motor Matic, di motor yang rangkanya ada di belakang cipratan air, kebodohan ini menghasilkan faktor lain yang fatal ya, terutama untuk merek Honda. Mungkin karena kualitas pengecatannya kurang bagus, yang baru-baru juga bagian dalamannya tidak dicat.
Jadi merek Honda ini sangat rentan sekali karat kalau air dari spakbor ini dibiarkan terus menerus kena rangka ya. Jadi kalau di motor laki di belakangnya ban depan itu adalah mesin. Jadi kalau ada cipratan kotor air hujan itu kena mesin atau kena radiator, kipas radiator dan seterusnya lah ya. Rusaknya yang rusak adalah kipasnya. Kalau mesin kotor ya itu masih bisa dicuci, nggak pernah dengar ada masalah. Yang masalah ya paling radiatornya jadi nggak sempurna, pendinginannya kurang baik, atau kipasnya rusak. Wes paling fatal itu. Kalau di motor matic masalahnya adalah kena rangka langsung ya, kena rangka langsung akhirnya apa, karatan. Apalagi karena ya Honda itu punya fitur bahwa yang namanya silikat itu dijadikan anti karatnya. Jadi silikat itu kalau dari proses produksi yang level bagus katanya itu nggak boleh sampai ada silikat ketika proses pengelasan. Kalau sampai ada silikat itu berarti tanda pengelasan yang buruk, entah komponen logamnya, entah dari material untuk ngelasnya. Tapi kalau sampai muncul silikat itu adalah tanda yang buruk. Honda itu malah bangga bahwa rangkanya ada silikat. Katanya silikat ini bisa mencegah karat. Padahal ya dari yang ada sekarang ini contoh-contohnya justru karat itu berkembangnya mulai dari silikat. Karena ternyata silikat itu tidak bisa memberikan penutup antioksidasi yang sempurna. Yang jelas adalah ketika bagian silikat ini terus menerus kena cairan, kena air hujan atau air apapun, itu jadinya karat akan mulai berkembang dari bagian tersebut. Dan setelah berkembang ya akhirnya bisa merusak keutuhan rangka. Dan barusan penulis nemu lagi ada contoh, kayaknya bukan Honda ESAV ya, entah lagi lah, tapi kayaknya bukan Honda ESAV. Itu patah pas di bagian yang kena cipratan air itu ciri khas ya, ciri khas. Kalau misalnya nggak kena air terus menerus rasanya nggak akan begitu. Dan penulis juga mengamati hal yang sama juga terjadi di motor penulis yang Beat ya. Penulis lihat karatan ya. Pada waktu penulis mulai berpikir ini mungkin yang Beat perlu pakai sambungan spakbor juga. Pas penulis meriksa iya ternyata sudah karatan. Ya untunglah nggak terlalu sering kena air. Bukan motor yang terus menerus dipakai di jalan. Tapi untuk mereka yang sering pakai motornya untuk keliling-keliling saat ya kapanpun juga, termasuk saat musim hujan, wah itu yang korban paling rawan kena resiko karat rangka itu ya. Kalau depan karat rangka, ada juga yang di bagian belakang bawah jok ya, kalau untuk motor matic terutama, yaitu cipratan ban belakang kena komponen-komponen mesin. Kalau ini efeknya kadang nggak begitu kelihatan ya. Biasanya adalah titik kontaknya jadi kurang gitu, kelistrikannya bermasalah, tahu-tahu mesin mati, nggak gejala apa, nggak ketemu gitu ya. Untuk yang kayak Aerox itu pagar 12 atau apalah, karena ternyata soketnya jadi kebakar, jadinya banyak yang pasang spakbor kolong atau pelindung mesin untuk belakang.
banyak ya. Dan anehnya banyak dari mereka itu nggak peduli untuk soal resiko rangka karatan. Padahal yang karatan itu bukan hanya dari rangka saja, juga bisa terjadi pada T-nya juga ya. Selain T juga bisa ke itu juga ya, ke komstir. Jadi komstirnya bisa kena air terus. Dan yang terjadi kalau komstirnya kena air ya bisa karatan parah. Dan penulis sudah lihat 2 contoh ya karatan parah. Yang satu pakai komstir bawaan, yang satu pakai komstir bambu. Ya harusnya nggak boleh begitu ya, tapi ya untuk masalah yang karatan rangka ini konsumen nggak begitu peduli ya. Jadi walau airnya bikin karat di bagian bawah rangka, mereka bisanya adalah protes kok karatan gini, tidak melakukan pencegahan sendiri. Jadi jarang ya melakukan sambungan spakbor itu. Orang itu banyak berpikir ke bagian mesinnya, bagian yang di bawah jok, daripada yang bagian spakbor depan. Jadi ya penulis pernah lihat ada orang yang pasang pelindung kolong ya, spakbor kolong, pakai pelindung mesin juga, anti tampias, tapi spakbor depannya nggak dibenahi. Ini juga ya berlaku untuk yang motor lagi. Udah tahu kipasnya itu pernah rusak karena kotoran lumpur, kena cipratan air hujan, spakbornya nggak dibuat lebih panjang. Aneh loh ya. Sudah tahu masalahnya gara-gara itu, tapi nggak diselesaikan, mengeluh toh. Tapi kalau yang untuk mesin, banyak orang yang pasang aksi. Yang untuk spakbor depan, bagian belakangnya itu memang sudah ada solusi ya. Sambungan spakbor aftermarket biasanya ada lubangnya, butuh untuk dipor. Yang spakbor aslinya ada juga sih yang lebih ekstrim, yang langsung komplit utuh spakbor baru, spakbor aftermarket yang belakangnya lebih panjang. Tapi itu jarang sekali. Yang lebih banyak itu ya sambungan spakbor itu. Nah sayangnya sambungan spakbor ini tidak didesain dengan baik ya. Penempatannya asal masang, asal ini pojok ada yang 2 lubang, 3 lubang, mungkin ada yang 4 lubang juga. Dan ternyata itu membawa masalah ya. Membawa masalah karena pasangnya pakai baut. Bautnya bisa resiko lepas, bisa resiko longgar karena bautnya nggak pakai karet, nggak pakai pelapis karet, jadi bisa longgar. Kalau sedikit saja longgar, makin lama pasti akan makin longgar. Nah kalau sudah begitu muncul masalah lagi, bisa sampai timbul retakan, ada yang cuil gitu ya di spakbor bawaannya. Nah kalau sudah begitu ya bikin nangis ya. Karena memang spakbor sambungan itu tidak enteng, spakbor sambungan itu berat. Nah harusnya sih ya dari pabrikan ya yang membuat perpanjangan spakbor ini, dari pabrikannya yang buat gimana caranya ridernya ini tetap aman dari air hujan, tetap terlindungi dari air hujan, mesin juga nggak kena, rangka juga nggak kena. Tapi sayangnya ya dari orang Jepangnya itu mungkin berpikir bahwa orang Indonesia itu jarang keluar saat hujan-hujan, nggak berpikir bahwa motor itu bakal dipakai walau hujan walau kering juga.
sayangnya ya seperti itu ya. Orang Jepang itu makin lama bukan makin pinter ya, sayangnya seperti itu. Generasi-generasi barunya juga makin nggak logis ya. Wes hujan lah ya, wes lah penulis akhiri. Kalau untuk soal sambungan spakbor ini pingin murah ya tinggal pasang pakai plastik aja lah, pakai lakban bening yang lebar, itu bisa awet kok, bisa tahan sampai ya puluhan ribu kilometer. Penulis ini contohnya. Pemaneh ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.